Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adian Apitupulu. Jangan hoax kau pun. Kau kumpar belak mana pernah hoax. Jadi kemarin ya nongol lah pemberitaan tentang si Adian Apitupulu ini menjadi salah satu otak atau dalang dari demo mahasiswa ini. Aku nggak percaya gitu kan. Mereka katakan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Berantekus. Pertama dari soal gas ya, pagar laut ya, terus ke sini revisi undang-undang TNI Polri, terus Indonesia Gelap ya kan, sampai ada intimidasi demokrasi terhadap pelaku seni. Dekat Prabowo ganti aja peninggalan dekatnya. Kalau menurut gua gitu, kalau bagus orang itu ya. ulo-ulo kalau bahasa kita Indonesia Gelap itu adalah menandakan orang yang di belakangnya itu memang sedang gelap. Mafia anggaran, orang yang pro asing, orang yang ingin Indonesia terbodoh. Udah itu. Tetap bodoh, miskin ya kan, tidak mau ada lapangan kerja yang lebih luas dengan hilirisasi misalnya. Baru kali ini Itu yang harus dilawan. selama 25 tahun sebagai demonstran, baru kali ini ada aksi grand issue sampai 13. Gak pernah ada bos. Yang paling banyak itu hanya di grand aksi waktu aksi kita 98. 8 tentu berapa sih? Ya. Terus 6 itu pun. Iya yang di jalan. Ini ada 13 dan isinya konyol. Kami tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Bandit Kota News. Baru-baru ini ada aksi yang menamakan atau dengan tagar Indonesia Gelap. Di beberapa media yang dimuat ada 13 tuntutan. Tapi dari tuntutan itu menurut saya ada beberapa yang menarik. Pertama, misalnya soal cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Ini soal pemotongan anggaran ya, dalam rangka efisiensi. Nah, terus yang berikutnya minta evaluasi program MBG yang sekarang masih baru mau mulai. Dan yang ketiga, menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Nah, yang berikutnya menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Ini soal DPR bisa mengevaluasi pejabat-pejabat yang prosesnya dilakukan melalui DPR. Dan masih banyak lagi. Ada beberapa hal yang menjanggal. Pertama,
soal menolak revisi menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri dan Kejaksaan. Ini agak aneh menurut saya. Kenapa aneh? Ini tanggal 31 Januari 2025 Kapolri itu dalam Rapim Polri menyampaikan ada yang mengganggu kewenangan kepolisian. Apakah ada hubungannya dengan itu? Yang kedua, menolak soal efisiensi atau pemotongan anggaran yang 300 triliun lebih itu dalam rangka efisiensi karena dianggap banyak program konyol-konyol di situ. Ini juga menurut saya terlalu banyak titipan-titipan kepentingan di situ. Jangan-jangan ini juga ada titipan pemainan anggaran dan calo-calo anggaran. Yang berikut soal menolak masalah Minerba. Ini terkait dengan hilirisasi yang sebagaimana kita ketahui proses soal hilirisasi ini banyak ditentang oleh kapitalisme global. Apakah mereka juga nebeng di isu Indonesia gelap itu? Yang berikut soal makan bergizi gratis. Ini program baru mau dijalankan, sudah minta dievaluasi. Jadi agak aneh dengan demo Indonesia gelap ini menurut saya. Kami juga pernah demo, tapi tidak terbiasa juga kami bikin daftar menu isu ya gitu, yang ditempeli sini tempeli sana. Dan anehnya lagi, menolak revisi Undang-Undang Kepolisian, tapi lagu yang dinyanyikan bayar-bayar polisi. Ini menjadi aneh juga menurut saya, ya kan? Padahal revisi Undang-Undang Kepolisian itu sudah diwacanakan sejak tahun 2002 kalau nggak salah, kayak gitu, dan selalu gagal. Kenapa kemudian begitu Kapolri pada Rapim itu menyampaikan ada yang mau mengganggu kewenangan kepolisian, ya kan? Kemudian muncul aksi Indonesia Gelap. Dan kenapa juga begitu ada instruksi Presiden untuk pemotongan anggaran, para demonstran Indonesia Gelap menyerukan untuk dibatalkan. Memang tidak mau Indonesia hemat, atau pengen Indonesia tetap berhutang agar kita banyak hutang. Hadir bersama saya para bandit, ada Bung dari Sitompul, ada Dedi Jaya, ada Diko Nugraha. Salam. Kok ya, siapa kira-kira yang ada di balik agenda Indonesia Gelap ini? Apakah ini berhubungan dengan misalnya seruannya Adian akibat Sekjen PDI waktu itu mau ditahan, ataukah ada kepentingan-kepentingan lain yang mencoba menunggangi dan dompleng di agenda tersebut? Silakan. Kalau bicara dari ini kita bicara lapangan, Mas ya. Iya. Kita kan sama-sama mengalami lah demonstran selama 25 tahun. Pertama ini saya melihat ini bukan agenda BMC. BMSI. Iya, bukan
bukan agenda dari BEM ke mahasiswa utuh. Ketika dilihat dari isu dan metode gerak dia dalam konsolidasi nasional. Karena biasanya kalau BEM sebelum menentukan ASI, ini kan harusnya mapping dulu sitnasnya kan, kumpulin BEM-BEM, musyawarah nasional, aturan sitnas. Ini tidak ada, Gus. Kelihatan banget ini dadakan, dan bagi saya ada upaya order sebenarnya sih, kalau kita boleh jujur ya. Kedua, ini adalah kalau saya lihat aktor intelektual belakangnya adalah status quo. Maksudnya status quo apa itu? Status quo yang mana? Pemain lama, Gus. Pemain lama yang ada di zona nyaman, yang selama ini ada benturan ataupun pembangkangan terhadap apa yang dicanangkan dan disiplinkan oleh presiden kita. Kenapa pas aksinya tentang masalah revisi undang-undang TNI Polisi. ya, dan disambut betul dengan statementnya Pak Kapolri bahwa ada upaya untuk membatasi wewenang Polri dalam soal penyidikan. Ini ada apa di sini? Kedua, aksi tagar gelap ini kan menimbulkan rasa pesimisme, rasa keterpurukan. Dan hari ini bahwa kita boleh dicek di berbagai rating ya, rating dunia, Islam mengalami berbagai aspek sebenarnya peningkatan ekonomi, penanganan korupsi, HAM segala macam ya. Maksudnya Islam atau Indonesia? Indonesia. Oke. Ya. Ini ada upaya pembangkangan di sini secara isu. Ini isu ya, Gus ya. Terlepas ini pembangkangan isu ini ada memanfaatkan kelompok itu, saya nggak tahu. Nah, saya mengalami kemarin selama 10 tahun menjadi demonstran aksi yang 2014 sampai 2004. Jangankan aksi sampai gelap-gelapan. Jam 5 kami sudah peringatkan oleh kepolisian untuk membubarkan, jam 6 masih lapangan keluar senapan. Karena undang-undangnya kan memang tidak boleh. Memang undang-undang kita tidak memperbolehkan, ya kan? Demo sampai lewat dari 18.00. Nah, kemarin itu boleh dilihat di videonya sampai 21.30 malam mereka masih berdemo dan dikawal baik-baik. Coba kalau kami yang kemarin yang aksi 2014 sampai 2024 baru jam 6:30 itu sudah keluar gas air mata, setelah itu pembersihan, setelah itu penangkapan, setelah itu langsung disidik bareng-bareng. Nah, saya ada apa gitu? Ini aksi begitu brutal, ngata-ngatain aparat gitu ya, segala macam, dengan isu-isu ataupun konten-konten yang bagi saya nggak pantas, ya kan? Prabowo puas, kami lemas. Apa itu loh? Saya lihat dari basis isu aja, etika dan ini mereka sebagai mahasiswa demonstran, saya tidak ada, Gus. Ya, Saya bertanyakan kepada kolabnya gitu loh, ada apa dengan mereka tentang isu revisi TNI Polri? Padahal revisi TNI Polri adalah satu soal efisiensi, satu soal efektivitas kerja aparatur kita dalam pengenangan proses gakum penegakan hukum. Nah, kedua memadukan kekuatan antara TNI dan Polri sama-sama menjaga dan pertahankan masyarakat, gitu loh. Kok mereka tiba-tiba menolak ini? Dan apakah ini berdasarkan kajian sitnas atau tidak? atau pesanan. Nah, saya pengen lihat siapa kok aktor ini, dan kelihatannya ada proses yang harmonik di lapangan ya selama berpuluh-tahun nggak pernah terjadi. Malam loh Antara gestur dan iya, beda. Iya. Ya kan? Bung Aderi, ya kan? Siapa itu aktornya? Informasi yang muncul di beberapa media sosial, ada unit kendaraan berjalan dengan berbaju merah, ada lambang itu di mobilnya Suara Rakyat, tiba-tiba muncul nasi bungkus, foto yang sama, nasi bungkus yang sama, mahasiswa berjaket kuning tetapi pakai mobil komandonya sama. Oh, yang PDI itu. Ya, Jangan juga ini kalau misalnya mobil komandonya PDI. iya, harusnya begitu. Kalau mobil komando PDI ya jangan dipakai untuk aksi demonstrasi Indonesia gelap, kan begitu. Jadi tertulis dalam Banteng ini kan. Ya. Nah, apakah betul itu disediakan oleh Banteng atau tidak? Atau sengaja bikin kambing hitam? Atau sengaja, kan itu dia. Nah, kemudian tertangkap juga di beberapa media juga informasi tentang
salah satu petinggi di, ya katakanlah BEM UI lah ya, saya nggak mau tutup-tutupin, tertangkap kamera berada di gedung DPR RI di ruangan fraksi PDIP. Wah, itu kan lapor. Nah, itu berarti lapor ya kan, untuk persiapan kan, itu seperti itu dugaan kan. Iya, Nah, itu lagi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan isu-isu konten yang dia ibaratnya menu makanan di restoran yang nggak ada nyambung-nyambungnya. Pertama, dia pojoki, ya salah satunya yang saya ambil lagi, dia paksa supaya pemerintah Prabowo mengadili Jokowi. Pesanan siapa? Kenapa nggak mahasiswa di zamannya Jokowi lakukan Indonesia gelap? Itu yang pertanyaannya. Nah, itu satu. Nah, kemudian terkait undang-undang TNI Polri, ya seperti disampaikan oleh Gus Hawi tadi dalam Rapim Polri 31 Januari kemarin itu, Kapolri sudah resah, sudah galau akibat ada tatip dari DPR RI yang akan terbit, dan sekarang sudah terbit. Tatip itu boleh mengajukan pengusulan, memakzulkan siapa-siapa yang diangkat dalam pola pimpinan dengan cara melakukan fit and proper test di DPR RI. Nah, itu satu. Nah, kemudian undang-undang TNI Polri ini apakah sudah dikaji benar-benar oleh mahasiswa? Undang-undang kejaksaan apakah sudah dikaji benar oleh mahasiswa? Ya, sekarang aja masih gelap kok, informasi saya sudah coba cari, belum dapat juga itu. Artinya yang dapat saya sentingan adalah saya pernah diminta untuk mengajukan suatu opini hukum terkait tentang kewenangan kejaksaan yang boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Ya, saya pikir kalau itu memang harus dilakukan dengan kondisi ketidaknyamanan di Polri, harusnya Polri juga berbenah diri dong. Jangan tebang pilih, jangan pilih tebang. Jangan memelihara polisi tangan hitam, tangan jahat, tapi peliharalah polisi tangan putih, tangan yang betul-betul mendirikan, menegakkan hukum. Itu yang paling perlu. Sehingga kegalauan-kegalauan Kapolri ini jadi tergambar di undang-undang kepolisian tadi. Nah, merasa dilemahkan. Itu. Nah, kemudian di undang-undang TNI, apa yang harus dipersoalkan? Nggak ada. TNI tetap yang saya dapat kabar informasi yang satunya tidak ada memberikan kesempatan kepada prajurit aktif ya untuk bermain politik. Gitu loh. Kalaupun ditempatkan di kabinet ya itu diskresi. Saya juga nggak berani untuk menyatakan terjadi pelanggaran. Nah, kalaupun undang-undang TNI yang lalu itu hanya di 7 bagian aja yang boleh, selebihnya tidak boleh. Nah, artinya, Indonesia gelap ini omon-omon. Yang pasti Indonesia terang maju terus. Saya agak aneh, siapa yang diwakili oleh demonstran yang mengatasnamakan Indonesia gelap ini? Karena dari beberapa isu misalnya seolah-olah menolak makan bergizi gratis, padahal ini janji kampanye. Karena janji kampanye dan itu dipilih oleh masyarakat, artinya program ini didukung oleh rakyat, dan lebih dari 50% yang mendukung itu, sehingga Prabowo Gibran menang 1 putaran dengan program makan bergizi gratis ini. Itu pertama. Yang kedua, soal revisi undang-undang minerba. Saya nggak paham juga. Kalau yang dimaksud soal minerba ini urusannya soal menolak hilirisasi misalnya. Ya, siapa yang diwakili? Bukankah hilirisasi ini agendanya adalah agar energi kita, sumber daya alam kita ini bisa lebih bermanfaat untuk kebutuhan nasional kita, kayak gitu. Dan pendidikan gratis, bukannya kita sudah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, itu udah gratis kalau Anda
atau putra-putri kita itu sekolahnya di negeri. Ya kalau swasta jangan gratis, bangkrut yayasannya. Iya kan? Gimana deh? Iya. Ya sebenarnya sih dari menu itu udah gambaran udah jelas lah, ya kan? Yang gelap itu kan yang di belakang yang di belakang aksi itu yang gelap itu, kan gitu. Ya? Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Iya. Contoh efisiensi anggaran. Iya. Bagi terhadap anggaran-anggaran atau program-program konyol kan. Apa itu program-program konyol, seremonial, hal-hal yang kayak gitu kan? Itu kan kita tahu di situ. Kita bisa lihat berarti tadi bicaranya ada yang sudah bermain hijau anggaran. Berarti yang terkena di situ efisiensi itu berarti mafia anggaran. Dan itu yang gelap. Dan itu yang gelap. Kan gitu kan? Kan sederhana. Dia mengungkapkan Indonesia gelap itu mengungkapkan dirinya nih gelap. Nah, iya. Project gua ada ijon. Kan gitu kan tiba-tiba dipangkas. Efisiensi kan gitu kan? Dan sayangnya adik-adik kita ini tidak cermat dalam memilih isu. Kan gitu kan? Dan memilih isu itu. Efisiensi ini kan memang bagus gitu loh dalam rangka pencegahan korupsi. Nah, ketika ente tolak, adik-adik nolak ini, berarti kan boleh dong gue katakan bahwa dia adalah pro unefisiensi. Ya. Kan gitu kan? Berarti lu nggak pro terhadap pencegahan korupsi. Kan gitu kan? Itu kan pencegahan korupsi. Jadi bukan hanya pemberantasan kan kayak gitu ya. Kemudian isu apa lagi? Isu tentang tadi yang menarik kewenangan Polri. Itu jelas kalau isu itu dibawa. Nggak usah kita pakai ilmu nujum segala macem lah. Kan gitu kan? Maksudnya ilmu nujum gimana itu? Ya menerawang, oh ini siapa? Nggak usah itu. Itu sudah tertulis di situ kok mereka tuntut. Ya kan revisi kewenangan membatasi kewenangan itulah. Nah yang terganggu di situ siapa? Kan gitu. Kalau saya di lingkarannya Prabowo nih, saya udah ganti itu Pak. Siapa? Yang merasa kewenangannya terganggu. Maksudnya Kapolri? Ya sederhana. Dia kan bicaranya itu. Anak-anak itu kan itu. Makanya ketika lihat menu itu kan sebenarnya sederhana. Itu membuka. Jadi bukan lagi ada apa namanya? Bukan lagi ada ini siapa sih di belakang? Enggak kalau menurut gue sih. Harusnya orang-orang di lingkaran Prabowo itu udah tahu betulnya. Itu gambarannya jelas menu itu. Dan yang gue bingung kok ada mahasiswa membuat isunya setransparan itu. Sedangkal itu gitu loh. Gitu kan? Yang minerba itu jelas lah. Kalau bicara mereka menolak hilirisasi, berarti kan ada paket ASI. Kalau hilirisasi ini sukses di kita, menambah devisa kan? Berarti ketika kalian tolak, berarti kan kalian tidak ingin Indonesia ini menjadi negara yang jadi negara maju. Dan ini yang terganggu kan oligarki asing. Melalui agen-agennya, komprador-kompradernya di Indonesia ini merasa terganggu kalau isu itu, gitu loh. Masalah revisi Undang-Undang TNI Polri itu kita bisa lihat siapa yang paling dirugikan di situ, institusi mana, itu kan harus menjadi kajian dulu, kecuali adik-adik itu kemarin langsung melontarkan saya tidak sukanya terhadap Undang-Undang Polri itu di sini. Ya, seperti itu. Bukan keseluruhan. Anehnya kemudian ya kan mereka menolak revisi Undang-Undang TNI Polri. Undang-Undang TNI Polri, tapi lagunya bayar polisi. Bayar polisinya itu akhirnya kan ya kecelek kemakan inian sendiri, keciprat sama Itu ini. juga merupakan isu yang luar biasa juga itu. Ya makanya saya menilai gini loh, artinya ya kalau di lingkarannya Presiden hari ini tidak bisa membaca barang yang kasat mata seperti itu, saya pikir ya perlu diganti orang di lingkarannya Pak Presiden hari ini. Itu kasat mata kalau buat saya. Nggak perlulah gua harus sewa ahli nujum atau agen asin, individu profesional, nggak perlu gitu loh. Jelas kok itu. Lu bisa bayangin mereka tolak makan gizi gratis.
Makan gizi gratis ini adalah upaya untuk supaya kita naik lagi levelnya. Bisa bayangin IQ kita ini 78. Ya. Di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata 78 itu, kita itu sekelas monyet, Bos. Iya, iya. Di atas dikit. Di atas Jangan dikit. dikit dari monyet. Iya. Nah, ada nolak itu. Ini upaya pemerintah untuk menaikkan IQ. Orang yang lagi hamil dikasih susu, dikasih makan kan untuk menaikkan itu. Betul. Kemudian kalian tolak. Kan gitu. Kalian mau apa namanya? Mau tetap Indonesia ini di angka 78. Kan gitu. Itu jelas. Kalau menurut gua ini asing banget nih, Bos. Iya. Tidak ingin Indonesia menjadi negara yang maju dan cerdas. Bisa beli susu ya kan? Iya, Susu pun tak terbeli kata Iwan Fals. terbeli. Nah, ini jelas gitu kalau menurut gua hari ini di lingkaran Prabowo harus nyata gitu loh. Ini bukan pakai nujum, bukan pakai lu harus nyewa James Bond. Daftar menu itu jelas kok kemana tarikannya gitu. Ya kalau tidak disampaikan oleh lingkaran dekat Prabowo ganti aja itu lingkaran dekatnya. Nah, menurut gua gitu kalau Nah, dia bagus, cuma barang berkutat itu ya nih, kan? ulo-ulo kalau bahasa kita nih. Ulo-ulo. Itu menurut gua ganti. Itu daftar menu itu jelas itu. Indonesia Nggak perlu kita tunjuk orangnya, nggak perlu, itu jelas kok. Indonesia gelap itu adalah menandakan orang yang di belakangnya itu memang sedang gelap. Ya. Mafia anggaran, orang yang pro asing, orang yang ingin Indonesia terbodoh. Nah. Udah itu. Jangan sampai Presiden RI bersikap seperti anak Medan. Tahu nyawa diumbang, tapi sorak. Iya. Jangan kayak gitu ya kan. Justru yang harus menjadi catatan dari Indonesia gelap itu, kalau tidak ada tindakan adalah Pak Prabowo sebagai presiden itu harus melakukan evaluasi terhadap ring 1. Ya. Ring setengah ya sekalian. Ring setengahnya. Dia tidak bisa membaca gerakan itu. Mau ngapain gitu loh. Kan gitu. atau begini, mafia anggaran, kelompok pro asing yang mau Indonesia ini tetap bodoh, Iya. miskin, ya kan, tidak mau ada lapangan kerja yang lebih luas dengan hilirisasi misalnya, ini terlalu kuat, ya kan, terlalu kuat mengepung Presiden Prabowo. Ya, silakan. Jadi gini, mungkin kita bagian dari pelaku dan sekarang menjadi mengamati situasi, Mas. Saya melihat memang di sini jelas ada gerakan subordinasi, ada pembangkangan yang dilakukan oleh lingkar kepada Prabowo. Dan ini berantai, Gus. Pertama dari soal gas, ya, pagar laut, ya, terus ke sini revisi undang-undang TNI Polri, terus Indonesia gelap, ya kan, sampai ada intimidasi demokrasi terhadap pelaku seni. Apa itu? Oh, kita kan tahu selama 10 tahun lebih kan siapa yang intimidasi demokrasi? Nah, lebih spesifik aja biar Saya korban, Bos. Ya. Udahlah, selesai. Sampai saat ini saya masih TSK. Apa itu TSK? TSK. Tersangka. Kasus apa itu? Makar, katanya. Makar ya. Berkali saya punya senjata, punya uang dan punya negara. makar kaca. Makar. Iya, artinya saya sepakat itu. Artinya Indonesia gelap itu memberi sinyal kepada kita bahwa antek asing yang pengen Indonesia itu tetap bodoh, tetap hanya levelnya di negara berkembang. Ini gini, Bro. Saya baru kali ini Itu yang harus dilawan. selama 25 tahun sebagai demonstran, baru kali ini ada aksi Grand Isu sampai 13. Gak pernah ada, Bos. Yang paling banyak itu hanya di Grand Aksi waktu aksi kita 98, 8 tanda privasi. Ya. Tuh, 6 itu pun. Iya, yang di jalan. 6. Ini ada 13 dan isinya konyol. Nama ini tahu nggak? Itu berprosesnya berapa Oh, lama itu. Ya, Itu kan. Ini Diskusi 13. sudah dari 97 itu. Ini 13 agenda tanpa ada diskusi sitnas. Iya. Dari berbagai aspek pengkajian. Nah, kedua, Gus, ini sangat aneh karena ini aksi tanggal 20 bertepatan dengan dilantiknya 483 kepala daerah. Dan langsung retret. Ini luar biasa pada waktu itu. Gimana merusak konsentrasi presiden pada saat itu untuk menata seluruh kepala daerah yang mau dilantik. Ada upaya pembangkangan yang dilakukan oleh lingkar Prabowo sendiri dengan terang-terangan. Ini harus segera dilakukan sebuah penyelesaian secara politik. Evaluasi. Evaluasi dong. Pemirsa, ada upaya
untuk melawan program-program strategis dari Presiden Prabowo agar Indonesia tetap bodoh dengan mencoba mensabotase program makan bergizi gratis, agar Indonesia banyak pengangguran dengan mencoba mensabotase program hilirisasi, agar Indonesia tetap berhutang kepada asing dengan menolak efisiensi dan tetap melakukan pemborosan dan membuka celah untuk korupsi. Dan yang berikutnya, agar orang-orang yang sekarang ini sedang memikul konangan sangat besar karena sangat nyaman melalui konangan-konangan itu, dia mencoba melawan agar kewenangannya tidak dikurangi sehingga tetap bisa bersikap sewenang-wenang, dan ada mafia anggaran di situ karena sudah ijon proyek yang konyol-konyol itu yang sama Presiden Prabowo dipangkas. Karena itu Indonesia Gelap adalah aksi yang mewakili kelompok itu karena mereka lah yang mengalami kegelapan. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo adalah Indonesia yang maju dan Indonesia yang terang benderang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sur Prabowo.